Halo semuanya, salam kenal, saya Natasha Putri. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan secara singkat tentang cara budidaya rumput laut. Sebelum kita mencari tahu cara membudidayakan rumput laut, saya ingin menjelaskan sedikit tentang rumput laut di Indonesia. Apakah kalian tahu Indonesia merupakan tempat produksi rumput laut terbesar nomor 2 di dunia. Pada tahun 2022, Indonesia sendiri memiliki angka produksi sebesar 9,6 juta ton. Sedangkan Cina yang berada pada peringkat pertama memiliki angka produksi sebesar 20,8 juta ton. Jumlah rumput laut di Indonesia sendiri mencakup 8,6% dari total biota laut yang berada di Indonesia dengan wilayah habitat rumput laut seluas 1,2 juta hektar. Di Indonesia sendiri terdapat 23 provinsi yang merupakan tempat produksi rumput laut. 5 diantaranya adalah provinsi yang memiliki tingkat produksi terbesar di Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Rumput laut memiliki nilai serat pangan yang tinggi, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, beta-karoten, dan mineral. Selain itu, kandungan asam amino, vitamin, dan mineral yang terdapat pada rumput laut bisa mencapai 10 hingga 20 kali lipat daripada yang kita dapat peroleh dari tanaman yang ada di darat. Dengan kandungan yang telah disebut sebelumnya, rumput laut sangat bermanfaat untuk orang yang ingin diet karena tidak menyebabkan obesitas dan dapat mengenyangkan dalam waktu yang relatif panjang. Selain bermanfaat sebagai alternatif makanan bagi orang yang ingin berdiet, rumput laut juga dimanfaatkan dalam obat-obatan dan bahan kosmetik. Rumput laut juga dapat membantu menyembuhkan gangguan pencernaan yang terjadi pada tubuh manusia. Beberapa contoh produk dengan rumput laut sebagai bahan tambahan pada pangan yaitu bakso, nugget, sirup, es krim, yogurt, jus, dan agar-agar atau jelly. Untuk industri non-pangan sendiri terdapat cat, tekstil, pasta gigi, kosmetik seperti lotion, sabun, dan sampo. Rumput laut memiliki banyak sekali jenis. Jenis rumput laut yang berpotensi untuk dibudidayakan adalah Eucheuma sp dan Glacilaria sp. Kedua rumput laut ini juga memiliki nilai yang tinggi. Itu tadi adalah fakta menarik yang berkaitan dengan rumput laut. Sekarang kita akan mencari tahu cara untuk membudidayakan rumput laut. Sekarang, membudidayakan rumput laut tidak hanya dapat dilakukan di perairan pantai, tetapi juga dapat dilakukan pada tambak. Namun pada kali ini, saya ingin menjelaskan tentang cara membudidayakan rumput laut pada perairan pantai. Untuk memulai budidaya rumput laut di perairan pantai, pertama-tama kita akan melakukan pemilihan lokasi. Lokasi yang akan dipilih merupakan perairan yang cukup tenang, terlindung dari pengaruh angin dan ombak, tersedia rumput alami setempat, dan kedalaman tidak boleh kurang dari 60 cm pada surut terendah dan tidak lebih dari 210 cm pada saat pasang tertinggi. Selain itu, untuk lokasinya sendiri harus diperhatikan kualitas air, akses tenaga kerja,
perizinan, dan syarat lain saat ingin membuka lahan. Setelah pemilihan lokasi, maka akan dilakukan uji penanaman. Uji penanaman ini dilakukan untuk menentukan apakah lokasi yang dipilih tadi ideal bagi pertumbuhan rumput laut. Uji ini dilakukan dengan dua metode, yaitu metode tali dan metode jaring. Pada metode tali yang digunakan merupakan tali monofilamen atau polyethylene yang akan diikatkan pada dua tiang tancap yang berjarak 12 meter. Untuk metode jaring yang digunakan merupakan jaring dengan bahan monofilamen atau polyethylene yang memiliki ukuran 5 meter x 2,5 meter dan akan diikatkan pada tiang tancap. Setelah uji penanaman selesai dan sekiranya lokasi tersebut layak untuk dilakukan kegiatan budidaya rumput laut, maka akan dilakukan persiapan lahan. Pertama-tama, lokasi akan dibersihkan dari rumput-rumput laut liar dan tanaman pengganggu lainnya. Lokasi juga akan dibersihkan dari karang, batu, bintang laut, bulu babi, maupun hewan predator lainnya. Jika lokasi budidaya telah dibersihkan, maka selanjutnya akan dilakukan persiapan penampungan benih. Tempat penampungan benih dapat dibuat dari kerangka besi dan berjaring kawat atau dari rotan maupun bambu. Ukurannya dapat bervariasi, yaitu dapat berukuran 2 meter x 2 meter x 1,5 meter atau 2 meter x 2 meter x 1,5 hingga 1,7 meter. Jika persiapan lahan telah selesai, maka selanjutnya dapat dilakukan budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut sendiri dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode dasar, di mana bibit akan diikat kemudian akan ditebar ke dasar perairan. Yang kedua ada metode lepas dasar, di mana bibit akan diikat pada kayu pancung dan kayu tersebut akan diposisikan di atas dasar. Dan terakhir terdapat metode apung yang pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan metode lepas dasar, namun kayu pancung yang digunakan digantikan dengan pelampung. Untuk penyediaan bibit dapat diperoleh dengan cara penyebaran spontan, kering, dan kejutan osmotik. Apabila bobot rumput laut telah mencapai 4 kali dari bobot awalnya, maka rumput laut tersebut dapat dipanen. Hal ini diperkirakan akan terjadi pada pemeliharaan selama 1,5 hingga 4 bulan. Jika rumput laut telah dipanen, maka dapat dilakukan pengeringan terhadap rumput laut. Nah, itu dia adalah beberapa fakta dan cara membudidayakan rumput laut di perairan pantai. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.